القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Fauzi, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i SE, di mana dia sebagai orang tua kita, sebagai pimpinan Padepokan Al-Islah. Semoga beliau sekeluarga selalu mendapatkan kesehatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kita buka acara kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Lutfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini, tepatnya pada malam Jumat tanggal 30 September 2021, kita bisa berkumpul di sini semua, insya Allah karena izin Allah. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, Bapak Ibu sekalian dibimbing oleh Allah sampai ke tempat yang sangat sederhana ini, insya Allah selalu mendapatkan berkah. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Fauzi, yang saya cintai, para sesepuh Padepokan Nurul Islam yang insya Allah malam ini hadir, dan yang saya banggakan kepada para cendekiawan, sahabat dan para sahabat yang berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka untuk ikut memeriahkan milad yang ke-12 di Padepokan Pengajian Nurul Islam ini. Dan kepada sahabat-sahabatku, terutama para penegak hukum, nggak saya sebutkan satu persatu, baik dari Polres, Polresta, ataupun dari Kodim, ataupun dari penegak hukum yang lainnya yang sempat hadir. Alhamdulillah atas kehadirannya, insya Allah akan menjadi berkah bagi para jamaah Padepokan Nurul Islam. Allahumma amin. Shalawat sering salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan bimbingannya yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita alami pada saat ini. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ridho dan selalu beruntung di hadapan Allah. Allahumma amin. Karena ini acaranya milad kita, jadi kita bercerita Padepokan sebenarnya. Kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada Bengkulu Tengah yang berkenan hadir. Selamat datang dari Kebayang yang berkenan hadir, yang mewakilinya, dan dari Bengkulu Utara pada rombongan Pak Nur Salim, Pak Salim, alhamdulillah berkenan hadir. Dan yang dari Muko-Muko, alhamdulillah yang mewakilinya juga hadir, Pak Edi. Dan yang dari Seluma, alhamdulillah hadir yang mewakilinya. Dan dari mana hadir, alhamdulillah. Dari Kaur satu orang, alhamdulillah sampai juga. Dan alhamdulillah untuk yang di kota turut juga untuk ikut hadir di dalam kegiatan ini, alhamdulillah. Karena sengaja kami tidak undang semuanya seperti tahun kemarin, karena kita masih mengingat posisinya masih pandemi. Jadi alhamdulillah sekarang kita masih bisa berkumpul-kumpul. Kemarin sahabat kita sempat ketawa-ketawa dengan kita, hari ini tidak bisa berketawa dengan kita, itu sudah banyak. Jamaah kita mungkin sudah luar biasa yang ikut mendahului kita, tetapi insya Allah semua menjadi husnul khatimah. Allahumma amin. Baru kemarin 3 hari di hari ini itu Pak saudara kita itu sesepuh Padepokan, itu Bapak Bambang. Itu adalah jamaah kita yang paling pertama. Beliau dengan rombongan itu masih 9 saudara 9 jamaah dulu dengan rombongan Pak Karnadi awal mulai. Insya Allah nanti diceritakan oleh Pak Karnadi. Jadi kepada para jamaah sekalian, saya ucapkan sangat terima kasih atas kehadirannya
Wabil khusus untuk RT 01 RW 01 Kelurahan Surabaya yang berkenan hadir di dalam acara milad kita dan insya Allah mendapatkan ridho dan berkah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Itulah bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, pada hari ini, pada saat ini kita sudah berumur 12 tahun. Mungkin yang baru kemarin bergabung mungkin baru berumur seminggu atau 2 minggu atau sejumat ataupun 2 Jumat. Tetapi tidak akan mengurangi daripada niat kita untuk selalu membangun ukhuwah Islamiyah. Kita selalu bangun rasa tali persaudaraan dengan kita cara berzikir bersama. Insya Allah disinilah tempat kita untuk selalu mendapatkan saudara. Allahumma kita mohon ridho kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kita munajatkan di sini, insya Allah Allah meridhoi dan insya Allah Allah akan selalu membimbing kita semua. Allahumma wabil khusus kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah Padepokan Nur Al-Islam sekarang sudah punya masjid, ya, Masjid Al-Qawi Nur Al-Islam. Ini memang belum diresmikan masjidnya, tapi ini sudah bisa dipakai setiap saat, 5 waktu sudah dipakai. Cuman hari Jumat belum dipakai karena kita belum mengajukan izin untuk pemakaian sholat Jumat. Dan kepada para jemaah sekalian, ini kita beritahukan bahwa di Padepokan ini sudah ada asramanya. Di sebelah sana, sebelah timur utara, arah timur utara itu ada asrama. Apabila ada jamaah yang jauh-jauh seperti dulu, kalau dulu ada yang dari Padang, Jambi, dari mana-mana berkumpul. Dulu tempatnya di tengah sawah, di tengah rawa, di tengah hutan. Jadi malam-malam cuma bentang-bentang kita aja, karena nggak pakai atap. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah mempunyai tempat. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila setiap malam Jumat ingin ikut zikir bersama dan jauh tempatnya, kami sudah siapkan tempat untuk istirahat malamnya. Jadi subuhnya bisa sholat berjamaah kembali, baru pagi boleh pulang, seperti itu. Itulah beberapa peningkatan yang ada di Padepokan. Karena saya nggak sebutkan, ini sebenarnya banyak kegiatannya. Tapi alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian sudah ikut terus mendukung kegiatan daripada Padepokan kita. Intinya kita ini adalah untuk bersiar Islam dengan berzikir bersama. Insya Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya itu nggak biasa pidato di sini, karena itu satu ngajar itu hanya 2 Baiklah, terima kasih dengan Pak Imam. Saya singkat saja menceritakan kronologis daripada Nur Islam dulu ada Padepokan. Jadi pada tahun 98 September itu saya ikut berjemaah zikir dengan Mas Imam. Itu ada 6 orang jangan. Terus berlanjut itu adalah zikir di rumah, bukan di rumah, di ruang tamu itu. Nah, tahun demi tahun ada kemajuan, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Pas ulang tahun, tahun baru Islam itu satu malam itu ada sekitar 75 orang lah. Itu di halaman tanah kosong di depan di 30. Pas hujan lebat ya, insya Allah dengan pertolongan Allah itu nggak basah. Hujan lebat satu malam habis zikir itu tidak ada basah. Nah itulah kebesaran Allah itu. Jadi berlanjut sehingga Mas Imam dikasih ide. Mas Imam kalau begini terus nggak sanggup rumah ini jemaah seperti itu. Bagaimana kita bangun musola? Jadi jemaah lah bantu itu. Ayah kami bantulah semen, pasir, hal macam. Maka terbangunlah musola sebelah rumah kita itu untuk jemaah.
tahun demi tahun, maka kewenangan kami itu untuk berjemaah. So saya terus terang merasa dingin dan sejuk nanti kalau saya zikir berjemaah. Kalau sendirian tuh kurang musuk ya Pak Ustaz. Kalau berjemaah tuh musuk sekali. Maka saya terus berjemaah ke sini. Nah, 2000 terus tahu muncul kok nama padepokan tuh. Saya tidak aneh tuh di rumah itu. Itu tahun 2002. Terus saya ikut jemaah lagi dengan selang-seling 2 bulan. Kok ada padepokan? Saya nggak ngerti. Saya banyak tanya. Itu saya zikir aja. Jadi alhamdulillah jemaah itu bertambah terus. Nah, sudah lama itu saya bukan zikir, tahlil dan macam itu doa masih menghormati jemaah. Saya dosen di Azairin, maka saya dibantukan di Pemuda Kepayang tahun 2005. Nah, itu jarang berjemaah 12 kali, 13 kali. 2007 saya pindah ke Lebong, dibantu Lebong untuk Pemuda Lebong. Setelah itu menjelang pensiun saya kembali ke Azairin lagi. Jadi saya diberikan waktu itu sekitar umur 43 saya ikut jemaah. Sekarang saya sudah umur 66 tahun. Pas 1 bulan lagi, 2 bulan lagi 65 tahun. Jadi saya ini Mas Imam nggak sengaja merasa saya ustaz lagi, saya adik saya. Jadi dialah saya arahkan, saya bina hati saya bimbing, saya nasihati, ini Mas Imam. Dan juga pas pulang Mas Imam waktu itu juga macet juga kan, sama macet. Saya macet, dia macet juga kan. Mungkin di jalan. Jadi maksud saya kita sangat penting ikut berjemaah, zikir, tahlil, berselawat, macam itu zikir lebih khusyuk kita ini. Kadang-kadang saya dengan imam sampai jam 11 dan 12 jemaah 2 waktu tertentu. Jadi terus alhamdulillah syukurillah Allah meridhoi pada saat ini sudah punya masjid. Itu atas nikmat Allah, Allah kita bisa berjemaah lebih ramai, bersilaturahmi. Kita tanpa kita bersilaturahmi tidak ada apa-apa. Ya. Yang lebih kaya kita berteman itulah. Itu teman itu lebih kaya kita. Siapa ditanya bagaimana anak 4 ini nggak ada tanya bawa mobil berapa, rumah bawa paket kan nggak ada. Pak balik tanya sehat. Jadi saya akan mendukung Mas Imam. Mudah-mudahan kita masjid ini didirikan Allah dan ini dilindungi Allah jauh dari balak dan setan, sehingga masjid ini bisa dimanfaatkan untuk semua jemaah yang sekitar Surabaya ini dan jemaah padepokan. Mudah-mudahan dari ini diberi Allah, mudah-mudahan kita juga dilimpahkan rahmat dan rezeki, kesehatan yang saya merasakan sendiri. Anak saya 4 kuliah di Jawa semua, di Jogja, alhamdulillah selesai. Berkat itu Allah, kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu. So kita tidak ada yang bisa menagih kita selain Allah Subhanahu. Maka kita berzikirlah. Nah, saya ceritakan, saya dari agamamu, dari Bengkulu ke agamamu itu pakai motor. Saya jarang pakai mobil, saya nggak hobi pakai mobil. Jadi motor sudah. Saya dari agamamu, dari Bengkulu ke agamamu dengan istri saya itu sekitar tetap sampai. Kenapa? Ilmu saya adalah berzikir. Mulai dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas lelah, astagfirullah. Pas lelah, astagfirullah. Pas lelah, subhanallah. Terus sampai tetap sudah sampai tujuan Pak. Itu juga saya ke rumah itu juga ke Kepayang yang motor dan istri. Nggak terasa kayak Pak Ustaz. Kalau kita berzikir dalam perjalanan, ya. Dan juga mudah kita bermaaf ini. Ya saya banyak juga ini senior juga ini tahun 2004 atau 2006 ya ini di Endang itu 2009 lah. Ya mudah-mudahan saya doa pada Allah SWT semoga
padepokan kita ini lebih maju, lebih mafan, lebih banyak jemaahnya, sehingga kita bisa bersatu padu, sehingga rukun dan damai, bersilaturahmi dan silaturahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha rubba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal dhalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul afadil, para alim ulama, wabil khusus akhina Kiai Imam Syafi'i Al-Hajj beserta keluarga yang dimuliakan oleh Allah, para sesepuh, bini sepuh, padepokan Nur Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmatul iman wal Islam, sehingga kita masih dapat sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini guna untuk memperingati milad Padepokan Nur Al-Islah. Mudah-mudahan hadir kita ke masjid yang penuh berkah ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terhaturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa mencintai kita umatnya dari dunia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ketahuilah, ala kata Allah kepada kita hambanya, wahai hambaku ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan berzikir, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ibu gundah, bapak gulana, penuh dengan masalah, zikirlah, maka hati akan jadi tenang. Kalau hati tenang, maka semua masalah yang kita hadapi akan selesai, Pak. Akan selesai. Tapi kalau hati gundah gulana,
menghadapi masalah tidak bisa tenang hati, yakin masalah gak akan selesai. Masalah bisa selesai hanya dengan ketenangan. Ketenangan hati bisa dicapai hanya dengan berzikir kepada Allah. Nih Bapak Ibu, makanya orang yang ahli zikir hidupnya tenang. Walaupun hidupnya di tengah sawah seperti ini, jauh dari tetangga, tapi ketenangan muncul. Walaupun hidupnya tidak bergelimang harta, tidak bergelimang dengan materi, tidak punya jabatan, tapi hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena ahli zikir. Banyak orang yang kaya, jabatan tinggi, duit banyak, tapi kacau terus kehidupannya. Kenapa? Karena jauh kepada Allah, gak pernah zikir. Saya punya kawan, Pak. Kalau dibandingkan dengan kekayaan orang segini banyaknya dikumpulkan, belum bisa mengalahkan kekayaan kawan saya itu. Anak 3, istri cantik, rumah tingkat, mobil mewah-mewah. Hidupnya gak tenang, akhirnya bercerai. Pengen tahu kawan saya, Bu, siapa? Bu, Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Kurang apa kayanya? Kurang apa? Dia kaya, terkenal, mobil banyak, rumah tingkat, tapi jiwa hati gak tenang. Akhirnya apa? Keluarga bubar. Ini salah satu contoh agar bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kita hidup itu yang dicari apa sih? Untuk apa kita kaya kalau gak tenang? Untuk apa kita kaya kalau hidup galau? Untuk apa kita kaya kalau hidup sengsara, sakit-sakitan terus? Setiap kamar ada AC, tapi dia gak bisa tidur di AC. Punya mobil mewah, punya pesawat pribadi, tapi gak berani naik pesawat. Untuk apa? Yang kita cari hidup ini sejatinya adalah ketenangan. Dan kata Allah, ketenangan itu bisa dicapai hanya dengan berzikir. Zikir apa Pak Ustadz? Terserah Ibu sebisanya. Mau Allah terserah. Sambil masak, sambil zikir Allah. Makanan masak, Ibu dapat pahala, makanannya jadi berkah. Daripada Ibu masak sambil nyanyi Ayu Ting Ting, sambil masak kemana akhirnya sayurnya tumpah entah kemana. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah,
Sekarang saya tanya ibu, hidup mau apa? Pengen tenang apa pengen kaya? Oh, zikirlah. Boleh kamu tidur zikir. Ada majelis zikir, ikut zikir. Ustaz, Nabi nggak pernah membuat masjid zikir. Itu Nabi. Sahabat nggak pernah, Pak Ustaz. Itu sahabat. Kita jangan nyamakan Nabi dengan kita, Pak Bu. Terlalu jauh. Sahabat kita samakan dengan kita terlalu jauh. Kita nggak ada seujung kukunya, Pak. Sahabat itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu, kata Allah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zaid, Abu Hurairah, Abbas dan lain sebagainya. Yadhkurunallah, mereka berzikir. Dalam keadaan berzikir seperti apa? Qiyaman wa qu'udan, berdirinya mereka, kata Allah, berzikir. Duduknya mereka berzikir. Berbaringnya mereka berzikir. Tidur saja mereka berzikir, Pak. Jadi jangan samakan kita dengan dia. Kita terkadang duduk sendiri, diam, nggak zikir, Pak Bu. Yakin tidur kalau kita. Ya Pak ya. Kita mau zikir semangat. Benar kata sesepuh kita tadi. Kalau mau semangat zikir, ikut majelis zikir. Kalau sendirian, yakin duduk sendirian, yakin saya nggak zikir, tidur. Sahabat sendirian zikir, hati nyambung kepada Allah. Karena apa? Sinyalnya pakai wifi Rasulullah. Kalau kita, Rasulullah telah wafat 14 abad tahun yang lalu. Sekarang sinyalnya sudah kelip-kelip, Pak Bu. Kalau kita nggak berusaha ikut majelis zikir, yakin nggak akan nyambung ke Allah. Kadang lagi enak-enak zikir sallallahu alaihi Muhammad, tukang pijitan sampai hilang lagi zikir kita. Lagi enak la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak nangis. Lagi enak-enak subhanallah, 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 ada orang ketok pintu, assalamualaikum. Makanya sempatkan walaupun dalam seminggu sekali datang ke majelis zikir. Yang majelis itu dengan khusyuk, nggak ada yang ganggu. Datang tukang kredit. Ada pernah majelis zikir kita datang tukang kredit? Ada. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayo, kalau pengen tenang hidup, zikirlah sebisanya. Lagi naik motor seperti beliau tadi, keluarga makmur, baca Allah, Allah, Allah di hati, gak usah teriak-teriak tapi. Nanti naik motor, Allah, 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 dikira orang tidur. Di hati, capek, Allah, Allah, ganti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Capek subhanallah, ganti sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus, begitu terus. Seandainya kita meninggal dunia dalam perjalanan ketika naik motor, tumburan, Pak, kecelakaan, meninggal dunia, kita dalam keadaan berzikir, maka kita tergolong husnul khotimah.
akhir ucapan kita adalah ucapan yang baik, ucapan zikir, ucapan yang dinilai oleh Allah, yang dibeli oleh Allah, Pak, tidak lain adalah ucapan zikir. Saya ngomong kayak gini gak dinilai oleh Allah, tapi ketika saya mengucapkan sallallahu ala Muhammad, dinilai oleh Allah. Sekali kamu baca sholawat, maka aku akan memberimu mengganti dengan 10 sholawat. Kalau Allah memberi sholawat kepada makhluknya, berarti mengangkat derajat manusia itu. Antara derajat satu dengan derajat yang lain, perjalanan 70.000 tahun. 10 derajat, Bapak Ibu. Maka ayo, jangan sia-siakan lisan kita hanya dengan ngomong-ngomong, berumpi apalagi. Terus zikir, basahi lisan dengan zikir. Insya Allah dengan zikir hati jadi tentram. Ini manfaat zikir sudah dirasakan oleh sesepuh kita. Umur berapa tadi, Pak? 66 tahun. Nabi Pak Bu umur 63 tahun. Beliau sudah dapat bonus 3 tahun. Masih sehat. Apa? Dapat manfaat dari zikir. Anak sekolah di Jawa semua, butuh biaya banyak semua. Beliau masih tenang bisa mengirim biayanya. Masih tenang, masih gemuk, duitnya banyak juga. Kita udah hati gundah, udah hati galau, gak punya duit lagi. Makanya ayo zikirlah. Nih, dikasih apa, dibuatkan wadah oleh ayahanda kita, Kiai Imam, sudah dibuatkan wadah. Ayo kita pergunakan sebaik-baiknya. Zikirnya baik, tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Ini zikir baik, Pak. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada 2 kalimat mudah diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tapi berat nanti di timbangan. Nanti di alam akhirat, Pak Bu, amal kita ditimbang oleh Allah. Begitu 2 kalimat itu ditimbang, kalau dibandingkan dengan beratnya dunia dan seisinya, masih berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Makanya Nabi bersabda, sakilatani fil mizan, akan memperberat timbangan. Amal kita sudah kita dapat dari jalan dari rumah kita masing-masing ke sini. 1 langkah dapat 10 kebaikan. Menja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Dapat 10 kebaikan per langkahnya. Sampai di sini sudah banyak kita dapatkan pahala. Belum lagi kita sholat berjamaah, belum lagi kita berzikir, belum lagi kita dapat tambahan dari beratnya subhanallah walhamdulillah, subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi. Sakilatani fil mizan, khafifatani alal lisan. Nih, mudah, nggak susah kok. Nggak susah. Belum lagi zikir sholawat, ya Allah. Kalau Bapak Ibu pengen diakui umat Nabi Muhammad, ini pengen semua diakui umat Nabi Muhammad kan? Sering-seringlah sholawat.
MUI sebagai umatnya Nabi, Bapak Ibu pengen dagangan laris, dapat duit banyak dan berkah, sering-seringlah sholawat kepada baginda Nabi. Sering-seringlah sholawat. Bapak Ibu pengen duitnya nggak pernah mutus, sholawatlah kepada baginda Nabi. Saya pernah dapat ijazah, Pak. Ijazah sholawat Jibril dari Kiai Anwar Mansur Lirboyo yang sekarang muridnya ada 22.000. Lirboyo Kediri itu muridnya 22.000. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi ada, sampai program doktoral ada. Saya dapat ijazah sholawat sholawat Jibril. Begitu juga saya pernah dapat ijazah dari guru saya Gus Alama Alauddin Asyidiki Jombang. Beliau mengatakan, kalau kamu bisa mengistiqomahkan sholawat Jibril sehari 1000 kali, maka dijamin duitmu nggak akan putus, terus ngalir. Dan itu saya rasakan. Anak saya 4, 3 masih sekolah. Sekolahnya di swasta semua, di yayasan, di pondok pesantren semua. Yang per bulannya makannya 600.000, belum yang lain-lain. Sebulan saya ngirim anak itu per anak 1 juta. Ini makannya saja 600, belum jajan, belum buku, belum seragam. Alhamdulillah nggak pernah telat, Pak. Alhamdulillah nggak pernah telat. Ngirim nggak pernah telat. Kerjaan saya apa? Pagi saya ngajar di pesantren Hidayatul Komariah Padang Serai. Gaji saya untuk beli bensin saja nggak cukup. Ini karena guru pondok itu lillahi ta'ala. Gaji saya 800.000, Pak. Beda dengan Pak dosen. 800.000 sebulan. Masuk seminggu 3 kali. Hari Senin, Selasa, Rabu saya masuk. Yang saya ajarkan 6 kitab. Dalam sekali masuk 2 jam. Yang pertama saya ngajar kitab Mau'idatul Mu'min, kitab Sufi karangan Imam Ghazali. Yang kedua kitab hadis Riyadhus Shalihin. Yang ketiga kitab fikih Fathul Qorib. Yang keempat Jawahirul Kalamiyah, kitab tauhid. 4 kitab, Pak. 4 kitab, mohon maaf, yang saya ajarkan di situ. Cuman gajinya 800.000. Tapi cukup untuk ngasih anak, cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa beli mobil. Duit dari mana, Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Saya pernah mau kelulusan anak yang terakhir mau lulus SD, anak yang kedua anak yang ketiga mau daftar aliyah. Ini harus nebus ijazah semua dan harus masuk pendaftaran baru. 8 juta, Pak, yang harus saya bayar. Pening saya. Sempat juga saya punya pening. Akhirnya saya sholat hajat, saya baca sholawat Jibril. Apa sholawatnya, Bu? Hafal sholawat Jibril? Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad
itu malaikat Jibril kalau bersolawat kepada Nabi pakai kalimat itu. Jangan ditambah-tambah. Jangan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu udah tambahan. Yang solawat Jibril, malaikat Jibril aslinya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Saya zikir itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lagi butuh duit ini. Kalau nggak butuh ya nggak kayak gini sebetulnya. Besoknya saya diundang ke Air Sebakul ngisi pengajian. Lagi nunggu giliran acara, ada yang nelpon. Saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya bilang gitu. Ini dari Palembang, Pak. Palembang, kok tahu nomor HP saya? Ini saya minta dari apa sama kawan. Ada apa? Ada yang bilang bisa saya bantu. Saya bilang gitu, Pak, bisa nggak bulan depan minta waktunya ngisi pengajian ke Palembang? Saya bilang bisa, insya Allah. Cuman kalau pengajian ke Palembang karena jauh, tolong setting jangan satu tempat. Minimal 2 tempat lah, saya bisa nginap semalam. Malam saya ngisi di sini, paginya saya ngisi di tempat lain. Jadi besoknya terus sorenya pulang. Bisa Pak, kebetulan kami ada settingan 2 tempat. Akhirnya berangkat saya, Pak. Selesai pengajian, saya nggak mikir nak cari kulihan, Pak. Nggak mikir nak cari amplop. Begitu selesai ngisi, pertama di Sunan di Wali Songo, Pondok Pesantren Wali Songo. Begitu saya pamit pulang ke penginapan sama panitia, disalami amplop, Pak, tebal. Alangkah tebalnya ini, saya bilang. Apa nggak salah panitia ini? Nah, akhirnya saya masukkan ke kantor. Besoknya kayak gitu juga. Kok besarnya, Pak? Dalam hati saya, apa nggak salah? Udah saya masukkan. Sudah sampai di rumah saya buka, karena transportasi sudah dibayar duluan. Saya nggak keluarkan duit untuk bensin, untuk transportasi, sudah mereka semua. Begitu sampai di rumah, amplop 1 isinya 5 juta. Sekali isi pengajian. Amplop 1-nya isinya 3 juta, pas 8 juta saya dapat. Sesuai kebutuhan. Dari siapa itu? Minal Allah. Tahu saya zikir butuh bayar 8 juta untuk anak. Ya dikasih 8 juta akhirnya. Tapi saya setelah itu, aduh, kenapa kemarin saya nggak mikir untuk kebutuhan yang lain. Nih, dahsyatnya sholawat. Kalau nggak percaya silahkan amalkan. Minimal, nih, Bapak kalau mau ngamalkan itu, nanti tolong jawab ajas hukum, Pak, ya. Nanti saya bilang ajas hukum, Bapak jawab mobil tuh, gitu ya. Karena saya terimanya juga kayak gitu. Bapak mau ngamalkan itu, habis sholat duha 1000 kali, jangan putus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai lamanya 41 hari. Kalau 10 hari Bapak putus, ulang lagi dari awal. Hitungannya ulang lagi dari awal. 20 hari kok nggak teruskan, putus, umpamanya putus hari karena ada keperluan, berarti harus ulang dari pertama lagi. Ini ijazah yang saya terima dari Kiai Anwar Mansur dan Gus Allama Alauddin As-Siddiqi yang mengajari saya tentang ilmu totok. Alhamdulillah saya bisa notok, Pak. Yang mengajari ilmu tentang gurah, yang mengajari ilmu tentang apa itu bekam,
yang mengajari tentang ruqyah. Alhamdulillah saya di kota dijadikan ketua ruqyah sekota Bengkulu. Ini karena beliau, saya diajari beliau, dapat ilmu dari beliau, diajari kalau pengen kamu dapat duit berkah, nggak ngandalkan amplop hasil ruqyah, nggak ngandalkan amplop hasil dari ceramah, amalkan sholawat. Apa Jibril? Berapa tadi Bu? 1000 kali tanpa putus selama 41 hari. Waktunya kapan? Yang paling baik setelah sholat duha. Pak, kalau setelah sholat duha saya repot nian, ada yang jualan, ada yang apa? Terserah. Mau malam setelah sholat hajat gak apa-apa, setelah sholat tahajud gak apa-apa. Tapi yang paling baik setelah sholat duha 41 kali. Insya Allah duit gak akan putus, hajat akan makbul. Nih sekarang saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ajastu kama ajazana Kiai Anwar Mansur dan Gus Alama Alauddin, ajastukum. Mudah-mudahan barokah. Silakan kalau yang mau ngamalkan diamalkan. Insya Allah satu hati tenang, rizki lancar, berkah, husnul khotimah, diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhirah diakui umat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadikan ini sebagai rumah kita, jadikan ini sebagai wadah kita untuk menenangkan hati. Jangan sampai wadah ini jadi rebutan untuk kita. Akhirnya hati kita kacau. Sudah cukup kita jadikan beliau Kiai Imam sebagai pemimpin kita. Terserah beliaulah mau diapain, kita ngikut saja. Karena nanti di akhirat itu akan akan digiring oleh Allah itu zumaro, berkelompok-kelompok. Nah, kelompok ini yang mimpin adalah Kiai Imam. Kiai Imam dapat ilmu dari gurunya, ngumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bareng-bareng masuk surga. Amin. Jadi nggak usah saling berebut jadi pimpinan lah. Biar serahkan beliau. Insya Allah beliau tanggung jawab. Nggak tanggung jawab ya sama-sama kita dorong nanti ke neraka, gitu aja. Insya Allah beliau tanggung jawab karena zikirnya juga zikir masyhur, zikir muktabar. Semuanya tadi sudah dizikirkan, sudah dikenal juga zikirnya, sudah kita ketahui juga zikirnya. Tidak ada yang menyalahi syariat. Kalau zikirnya itu sun matak ajiku jalan goyang ya, atau sun matak ajiku bandung bondowoso ya itu perlu dipertanyakan. Itu pun khilafiyah. Tapi zikirnya tadi zikir maksurat, zikir muktabar sudah kita ketahui semua. Mudah-mudahan dengan wadah ini, dengan ulang tahun Padepokan ini ke depan, Padepokan Nur Al-Islah semakin besar. Yang dicita-citakan punya santri bisa terkabul. Karena asrama juga sudah ada. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar padepokan, tapi ke depan menjadi pondok pesantren Nur Al-Islah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma asrif anna hadzal waba wal bala. Allahumma asrif anna hadzal waba wal bala. Allahumma asrif anna hadzal waba wal bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umrana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minati ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha ya Allah jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahlil Qur'an wa min ahli tuqa wa min ahli dzikri wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghair wa ahli su'i ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu